Halo, selamat datang kembali di channel TM Tutorial. Kalau di tutorial sebelumnya kita sudah mempelajari tentang cara menambahkan link ke paragraf seperti ini. Nah, sekarang kita akan membuat tautan mati menggunakan simbol hash. Kenapa kita membuat tautan mati ini? Karena terkadang kita ingin menambahkan elemen ke situs web sebelum kita tahu di mana tautan ini akan kita buat. Nah, ini juga akan berguna nantinya untuk merubah uh, perilaku tautan kita ini dengan menggunakan JavaScript yang nantinya akan kita pelajari juga di sini. Nilai atribut href kita saat ini adalah https www.freecatphotoapp.com. Nah, sekarang kita akan mencoba mengganti dengan tanda hashtag saja. Di sini saya akan membuat tanda hashtag sehingga kita tetap ada link, tapi link ini tidak akan bisa diklik. Fungsi dari tautan mati atau dead link yang kita buat tadi adalah jika di dalam pengembangan website ini kita akan membuat penambahan dan kita juga akan nantinya menggunakan JavaScript untuk menambahkan link di sini. Nanti link ini baru akan aktif. Kalau sekarang memang link sudah ada di sini tapi masih belum aktif. Dan setelah itu mungkin kita akan membahas tentang merubah gambar menjadi tautan. Kita juga bisa merubah gambar yang kita punya di sini untuk menjadi sebuah tautan dan memasukkannya kepada elemen lain. Nah, sebagai contohnya saja, ini di sini kita sudah punya link href ya. Nah, sekarang kita hilangkan ini dulu karena kita akan merubah. Di sini ini akan kita hilangkan. Href di sini kita tetap menggunakan hashtag dengan target blank. Nah, ini teksnya juga akan kita hapus. Di sini untuk paragraf karena kita bukan membuat paragraf lagi, ini juga akan kita hapus. Setelah itu kita akan memindahkan image source ini ke link yang sudah kita buat. Mungkin kalau sudah pernah membuat kita tinggal cut aja ya, tapi kalau enggak kita harus ketik satu-satu. Nah, kalau kita lihat begitu kita hover mouse kita di atas foto ini, dia akan berubah. Bisa kita klik ini karena sudah menjadi link. Nah, oke, setelah kita sudah bisa membuat link di gambar atau kita bisa masukkan elemen link ini dimanapun ya sebetulnya. Nah, tapi ini cuma sebagai contoh aja. Selanjutnya kita akan membuat yang namanya unordered list atau daftar berpoin yang tidak berurutan gitu. Nah, di sini HTML memiliki elemen khusus untuk membuat daftar tidak berurutan atau dengan daftar yang memiliki gaya-gaya poin-poin. Nah, daftar tidak berurutan ini akan dimulai menggunakan UL atau unordered list. Nah, kalau di sini karena kita udah punya contoh di atas kita mempunyai beberapa paragraf, mungkin paragraf di sini akan saya hapus dulu. Kita sisakan satu paragraf aja untuk membuat. Nah, sini saya akan menghapus beberapa paragrafnya dulu. Karena kita akan membuat list. Oke, di sini saya sudah menghapus dan akan kita buat paragraf dengan judul Things Cats Love atau hal-hal yang disukai oleh kucing. Ya terserah ya mau bahasa Indonesia atau mau bahasa apapun itu. Nah, di sini setelah itu kita akan membuat elemen menggunakan UL atau unordered list atau list yang tidak berurutan atau daftar yang tidak berurutan. Nah, di sini kita akan setelah kita membuat UL, jangan lupa untuk memberi closing tag yaitu bracket, backslash dan UL. Setelah itu tutup bracketnya lagi. Ini kita enter. Di sini kita juga akan membuat elemen list atau li. Nah, list di sini juga kita jangan sampai lupa untuk menutupnya. Nah, di sini kita akan membuat hal-hal yang disukai oleh kucing. Seperti contohnya kucing ini suka catnip. Nah, mungkin kita akan buat 3 contoh apa aja sih yang disukai kucing. Kita bikin li lagi. Mungkin kucing suka ngejar laser ya, laser pointer. Nah, setelah itu mungkin juga kucing suka ya lasanya. Nah, ini kita sudah lihat di sini. Nah, ini kita namakan dengan unordered list. Selain unordered list ini, kita juga bisa membuat order list atau order berurutan dengan menggunakan nomor. Nah, di sini saya akan juga mencontohkan. Saya buat satu paragraf dulu yang akan saya beri nama top 3
things cat hates, atau yang paling dibenci oleh kucing. Nah, oke. Nah, di sini kita akan membuat, kalau tadi kita sudah menggunakan UL untuk unordered list, sekarang kita akan menggunakan OL untuk order list. Nah, sama seperti tadi ya, jangan lupa untuk memberikan closing tag. Nah, di sini juga elemen yang kita gunakan juga sama, yaitu LI untuk memberitahu ini adalah list. Nah, apa sih yang kucing itu nggak suka? Misalkan kucing nggak suka untuk treatment kutu ya. Karena di sini saya menggunakan bahasa Inggris. Ya, ini sih sebenarnya terserah kalau teman-teman mau coba untuk membuat yang seperti ini, terserah mau pakai bahasa apa aja dan mau pembahasan apa aja, itu bebas ya. Nah, di sini kita juga ada lagi, mungkin kucing benci dengan petir ya. Petir, dan juga kucing sangat benci adanya kucing lain. Nah, kalau kita lihat di sini, kita bisa melihat perbedaan antara unordered list dengan order list. Kalau order list dia akan berurut menggunakan nomor, sedangkan unordered list cuman kita membuat seperti titik-titik di sini. Oke, setelah kita udah membuat unordered list dan juga order list, sekarang kita akan mencoba membuat web form atau formulir web. Di sini fungsi web form ini adalah untuk mendapatkan masukan dari pengguna. Nah, elemen input ini kita bisa membuat menggunakan input type. Nah, di sini kita bisa membuat teks. Nah, perlu diingat ya, kalau untuk input ini dia akan langsung menutup sendiri, jadi kita nggak perlu bikin closing tag. Nah, di sini kita juga bisa bikin untuk placeholdernya. Misalkan kita mau bikin apa nih, tulisan untuk di sini. Nah, sebagai contoh, di sini saya akan membuat placeholdernya dengan tulisan placeholder. Di sini saya akan buat cat foto URL. Nah, kalau kita lihat di sini akan tampil cat foto URL, tulisan awal sebelum ada input apapun. Nah, setelah itu kita bisa bikin, mau misalkan klien mau ngasih kita nih foto link untuk foto kucing, misalkan cat foto atau apapun itu. Nah, dari form yang kita buat tadi, tentunya kita pengen kalau form yang kita bikin ini betul-betul berguna ya untuk mengirim ke data yang udah diisi oleh user kita ke server. Nah, untuk mengisi itu kita bisa menggunakan bahasa murni yang memang dari HTML tanpa menggunakan bahasa-bahasa lainnya. Kita bisa menggunakan ini dengan menentukan action atau tindakan yang akan dibuat dari elemen form kita tadi dengan menggunakan form action atau tindakan dari form tadi. Nah, di sini kita tadi sudah punya input. Di sini kita tinggal tambahkan elemen form. Form ini juga kita tambahkan action untuk dari form ini. Nah, di sini kita akan mengirimkan file ini ke https www.freecatphotoapp.com/submit cat foto. Nah, kalau tadi kita udah tahu kalau misalkan untuk input kita nggak perlu ada closing tag. Nah, karena sekarang kita ada penambahan form, di sini kita akan memberikan closing tag. Sebentar. Nah, jadi contohnya seperti ini ya. Sorry, di sini saya ada kesalahan pengetikan. Nah, seperti ini. Nah, di sini formnya langsung menutup, tapi karena kita ada input di bawah, berarti kita hapus form closing tag form yang di atas terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita akan menambahkan untuk tombol kirim atau submit button. Nah, di sini kita tinggal tambahkan dengan button type. Kita tinggal ketik button type.
Nah, di sini kita tinggal pilih ada pilihan button, menu reset dan submit. Nah, ya, karena kita di sini akan menggunakan tombol ini untuk mengirim, jadi kita akan menggunakan submit button. Nah, jangan lupa kita closing tag-nya. Nah, di sini kita akan buat tulisan di sininya submit. Atau kita bisa tulis tulisan kirim misalkan. Nah, jadi di sini adalah teks untuk ditampilkan di tombol yang sudah kita buat. Kita ganti lagi ke submit. Oke. Nah, di sini kita juga bisa membuat form mana yang harus diisi oleh user sebelum bisa menekan tombol submit ini. Kalau di sini kita lihat ini udah bisa ditekan. Nah, kita maunya tombol ini bisa ditekan setelah si user kita mengisi memang mengisi URL di sini ya. Nah, jadi di sini kita akan membuat input type. Di sini kita sudah tulis sebagai teks. Nah, kita akan membuat kalau ini required ya, atau memang wajib diisi sebelum mengirim. Required. Nah, jadi kalau misalkan si user kita belum mengisi, ini tidak akan bisa mengarahkan ke website lain. Tapi begitu misalkan dia mengisi www, nah dia nanti akan diarahkan. Tapi karena ini kita website masih belum di hosting, makanya ini masih belum berfungsi. Selanjutnya kita akan membuat radio button atau questioner. Di sini kita bisa membuat radio button untuk supaya user kita bisa memilih beberapa option atau beberapa pilihan ya. Nah, untuk membuat ini sendiri, kita akan membuat setiap radio button itu menggunakan labelnya masing-masing. Nah, sebagai contoh, di sini saya akan membuat beberapa radio button. Mungkin saya akan buat 2 radio button dengan beberapa cara. Nah, untuk pertama di sini kita bisa membuat radio button dengan cara seperti tinggal menulis label. Nah, setelah itu kita bisa membuat input type di sini. Input type-nya ini adalah radio. Nah, kalau kita lihat di sini sudah muncul ya satu radio button. Nah, di sini yang paling penting kita akan mengisi name untuk radio button ini. Nah, ini harus sama supaya dia nggak keluar dari grupnya. Nah, di sini saya akan buat indoor outdoor. Di sini saya akan close dan saya beri nama indoor. Nah, kalau kita lihat di sini udah muncul ya indoor. Nah, dan di sini kita tinggal close lagi. Nah, udah ada close label di sini. Nah, kalau kita mau bikin satu lagi kita tinggal copy. Kita copy, lalu kita enter, lalu kita paste di sini. Kita tinggal ganti nama ininya untuk outdoor. Nah, untuk ini sebetulnya ada beberapa cara ya. Mungkin saya akan contohkan seperti cara berikutnya, seperti ini. Nah, di sini bisa dilihat ini muncul lagi indoor di sini. Karena kalau kita lihat di sini perbedaannya cuma di ini ada input ID, type radio, name indoor outdoor. Kalau di atas di sini kita tuliskan name-nya di luar ya untuk labelnya. Nah, bisa juga kita gunakan cara seperti ini. Bentar. Nah, sebetulnya ini tergantung pada pilihan kita masing-masing. Yang kita rasa paling mudah itu yang mana, nah itu yang akan kita gunakan. Kalau saya pribadi merasa yang paling atas ini ya, yang paling gampang di sini. Nah, jadi kita hapus yang ini. Nah, saya akan menambahkan yang tulisan yang tadi dulu untuk outdoor. Oke, kalau kita lihat di sini udah ada 2 pilihan. Nah, begitu kita klik indoor, di outdoor akan kosong. Begitu juga dengan sebaliknya. Oke, mungkin sekian dulu video saya di kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan salah dalam penyampaian, dan juga mungkin tutorial dari saya masih banyak kekurangan. Dan kita akan lanjutkan di
sesi-sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini untuk perkembangan channel ini. Terima kasih.